Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dengan NIM D1A1-19001. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai ujian final daripada materi metodologi penelitian. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode yang berupa percobaan atau observasi sistematis dalam satu situasi tertentu, di mana gejala-gejala yang diamati begitu disederhanakan sehingga demikian peneliti bisa menguasai semua proses eksperimen itu. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan metode eksperimental. Yang pertama, semua faktor yang mempengaruhi situasi percobaan atau eksperimen harus bisa dikontrol dan dikendalikan. Yang kedua, ada dan minat atau usaha konsentrasi yang tinggi hingga peneliti secara kontinu bisa mengikuti proses berlangsungnya berjalannya eksperimen. Yang ketiga, setiap pengamat harus bisa mengulang beberapa kali dalam kondisi yang sama. Yang keempat, peneliti harus mampu secara sengaja untuk mengubah syarat-syarat kondisional dan situasional untuk menimbulkan variabel-variabel gejala tertentu. Adapun contoh dari penerapan metode eksperimental dalam bidang sosial ekonomi, yaitu contohnya kita bisa temukan dalam riset pemasaran, umumnya berupa penelitian yang menyelidiki persepsi, sikap, dan tingkat pembelian konsumen terhadap suatu produk. Contohnya seperti penelitian tentang pengaruh negara asal produk terhadap sikap konsumen atau pelanggan terhadap produk. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian partisipatif. Partisipasi bisa diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan normatif seperti keadilan sosial, persamaan, dan demokrasi. Jadi, bisa dikatakan penelitian partisipatif adalah penelitian yang bersifat dapat memajukan ideologi atau tujuan pembangunan normatif seperti keadilan sosial, persamaan, dan demokrasi. Dan bila juga ditinjau dari alternatif, partisipasi dapat dijelaskan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek atau kegiatan, sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan. Nah, untuk aplikasi daripada penerapan metode penerapan penelitian partisipatif ini dapat ditemukan pada salah satu judul penelitian, yaitu perencanaan terpadu berbasis masyarakat pengelolaan daerah aliran sungai di Jompi, di Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Soal nomor 2 kemudian yaitu mengenai reliabel dan validasi. Validasi sendiri berasal dari kata validity, yaitu sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Validasi biasa juga dikenal memiliki istilah yang disebut dengan akurat. Akurat itu maksudnya tepat dan cermat
dalam mengumpulkan atau mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, sedangkan untuk reliabilitas sendiri berasal dari kata reliability, yaitu sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Artinya di sini terdapat kata yang perlu digarisbawahi, yaitu kata reliable. Reliable di sini artinya terpercaya, stabil, ajak, konsistensi, dan kemudian juga untuk reliabilitas datanya itu dapat dipercaya apabila melakukan percobaan atau pengukuran terhadap beberapa kelompok subjek yang sama dan ternyata menghasilkan data yang sama pula dari beberapa hasil percobaan tersebut. Maka hal ini dapat menyebabkan data pada reliabilitas dapat dipercaya. Kemudian juga untuk tujuan dari melakukan validasi dan reliabilitas ini agar data atau informasi yang diperoleh relevan atau sejalan dengan tujuan pengukuran. Kemudian contoh aplikasi dari penerapan validasi dan reliabilitas. Kalau untuk reliabilitas sendiri, contoh penerapan itu bisa dalam bentuk pertanyaan dan kemudian memiliki jawaban yang pasti. Misalnya, apakah konsumen merasa puas terhadap pelayanan pasar baru? Maka jawabannya adalah memuaskan. Maka ini dapat dikatakan sebagai salah satu metode metode reliable karena ia menguji kepercayaan. Kemudian yang ketiga mengenai pengertian dari skala, 4 jenis skala. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri, seperti misalnya jenis suku bangsa, jenis kelamin, jenis warna kulit. Kemudian yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang berbicara atau yang menjabarkan tentang peringkat dari atas sampai ke bawah dan sebaliknya. Contoh seperti misalnya peringkat dalam kejuaraan, prestasi dalam kinerja, pangkat jabatan militer, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala yang menjelaskan tentang satu komponen dengan komponen yang lain memiliki jarak dan memiliki bobot yang sama. Contohnya adalah seperti misalnya suhu ruangan 0 derajat Celcius. Itu menunjukkan bukan berarti bahwasannya suhu di ruangan itu kosong. Tidak, tetapi memang namanya itu 0 derajat Celcius. Kemudian contoh lainnya misalnya penggunaan nama jam yaitu pukul 00.00 menunjukkan jam 12 siang. Itu bukan berarti 00.00 itu menunjukkan jamnya tidak ada. Jamnya ada jam 12, tetapi nama 00.00 itu hanya sekedar nama saja. Kemudian yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala yang berbicara tentang komponen yang memiliki pengukuran, yang memiliki jarak, dan berbicara tentang perbandingan. Misalnya seperti berat badan,
seperti tinggi badan, seperti misalnya nilai ujian nasional, seperti misalnya nilai mata kuliah dan lain sebagainya. Itu mungkin saya kira beberapa penjelasan mengenai ujian final mata kuliah metodologi penelitian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.